sebuah gang kecil yang ramai, hiduplah seekor kucing orange bernama Mada. Badannya gempal, langkahnya santai, dan wajahnya selalu sok berkuasa. Penduduk gang bilang, Mada bukan sekadar kucing, dia bos RT. Kalau lewat, anjing pun minggir. Suatu pagi, Mada bangun dengan satu misi penting. Mencari manusia yang bisa memenuhi kebutuhan utamanya, makan, makan, dan makan. Dia berjalan ke rumah Bu Wati. Bahasa kucingnya artinya, "Bu, sarapan siap jam berapa?" Bu Wati cuma ketawa. Ini kucing atau tamu VIP? Setelah makan, Mada pergi ke rumah Pak Beni. Naik ke motor dan duduk di jok. Pak Beni keluar, kaget. "Halah, Mada, mau kemana kamu?" Mada hanya memandang dengan tatapan bos besar. "Antar saya keliling kompleks." Dan benar saja, motor itu tidak boleh dipakai sampai Mada puas duduk minimal 10 menit. Siangnya, Oren nongkrong di warung kopi. Para bapak-bapak ngobrol politik, Mada ikut duduk, seolah paham semua isu negara. Kadang ia mengeong sekali, dan bapak-bapak bilang, "Nah, bener tuh," kata Mada. Sore hari, Mada pulang dengan langkah percaya diri. Tapi begitu sampai di depan rumahnya, dia mengeong lagi. Namun ini beda. Artinya, "Bukain pintu dong, saya kan cuma kucing, gak punya tangan." Pemiliknya membuka pintu. Mada masuk seperti tuan rumah, rebahan, dan langsung tidur pulas. Malam hari tiba, langit gelap, udara dingin. Tapi Mada tidak bisa tidur. Ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Hidangan makan malam rumah sebelah yang aromanya menggoda. Mada mengintip dari jendela. Terlihat keluarga Pak RT sedang makan ayam goreng. Mada menelan ludah. Sebagai kucing orange, ia merasa terhina kalau aroma ayam lewat begitu saja tanpa izin. Operasi harus dilakukan, pikir Mada. Mada mulai menyelinap lewat pagar. Langkah pertama, gerakan ninja, berjalan pelan, perut dikencangkan sebisa mungkin. Ekor ditegakkan. Langkah kedua, mengalihkan perhatian anjing Pak RT, si Dogi. Mada mendekat dan... Artinya, "Bro, gosip terbaru nih." Dogi yang kepo langsung mendekat. Dan disitulah Mada memanfaatkan momen untuk melewati pintu dapur. Di atas meja, ayam goreng, panas, harum, menggiurkan. Mada naik. Perlahan, hening. Lalu, krek, sebuah kursi bunyi, meja goyang. Semua orang menoleh. Mada terdiam. Berpura-pura jadi dekorasi. Pak RT berkata, si Mada, kamu ngapain?" Mada hanya mengeong sekali dengan gaya halus. "Saya cuma quality control, Pak. Sayangnya, misi gagal. Ayam diambil kembali." Mada pun pulang dengan langkah kecewa, tapi tidak menyerah. Saat tiba di rumahnya sendiri, Mada melihat sebuah mangkuk baru di teras. Pemiliknya tersenyum. "Ini khusus kamu, Mada. Ayam rebus tanpa tulang." Mada membeku. Dia terharu. Dia memandang pemiliknya seolah berkata, ternyata masih ada keadilan dunia ini. Dia makan lahap, lalu tiduran, perut mengembung seperti guling. 5 menit kemudian, tertidur sambil mendengkur keras. Suatu pagi, saat Mada sedang melakukan rutinitas wajibnya, yaitu berjemur tanpa malu-malu di depan warung sambil menghalangi orang, lewat tiba-tiba terdengar suara lembut. Mada membuka mata. Di depannya berdiri seekor kucing betina berbulu putih bersih. Matanya bening, langkahnya anggun. Nama kucing itu Mira.
Mada terdiam. Biasanya dia sok cool. Tapi kali ini, bulu kumisnya ikut getar. Di dalam hati Mada berkata, "Waduh, saya kena nih." Mira menghampiri, duduk di samping Mada, dan berkata dengan nada manja, "Bang Mada, boleh minjem tempat jemur nggak?" Mada langsung geser setengah meter. Padahal biasanya dia tidak pernah ngalah ke siapapun. Para bapak warung melongo. Buset, Mada ngalah. Ini pasti cinta. Hari-hari berikutnya, Mada mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dia ngasih hadiah walau aneh. Mada membawa hadiah ke Mira, seekor cicak mati, selembar daun, dan bahkan satu sandal anak kecil entah dari mana. Mira cuma senyum. "Terima kasih, Bang Mada. Kamu kok perhatian?" Mada bangga. Padahal hadiah terakhir itu bikin warga satu gang nyari sandal hilang. Hari berikutnya, mereka jalan bareng. Mada dan Mira sering terlihat jalan bareng di gang. Orang-orang yang lewat suka komentar, "Cie, pasangan kucing." Mada pura-pura cuek, tapi ekornya ngibas bahagia. Mada tiba-tiba jadi kucing baik meskipun hanya sementara. Padahal biasanya Mada suka rebutan makanan. Tapi kalau Mira ada, Mada langsung bilang, artinya, "Silakan duluan sayang, kamu cantik."